Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Yusna and welcome. Thriller dan romansa merupakan dua genre favorit yang memiliki banyak peminatnya karena memiliki ciri khas yang berbeda, di mana yang satu menegangkan dan satunya lagi bikin perasaan menjadi tidak karuan. Dan ketika kedua genre ini disatukan, tentu akan menjadi tontonan yang sangat mendebarkan, bukan? Seperti salah satunya nih, berjudul I Love You. Guys, ini adalah sebuah film thriller romansa berbahasa Hindi India tahun 2023 yang disutradarai oleh Nikhil Mahajan dan dibintangi oleh Pavel Gulati, Akshay Oberoi, dan Rakul Preet Singh sebagai pemeran utamanya. So, mau tahu gimana kisahnya? Mending langsung aja deh, are you ready? This is I Love You and let's talk about it. Kisah ini dibuka dengan diperlihatkannya seorang wanita cantik bernama Satya yang sedang melatih pernapasannya di dalam kolam renang. Di mana Satya ini merupakan seorang manajer di salah satu perusahaan terbesar yang berada di kota Mumbai. Setelah puas dengan hasil latihannya, dia pun memutuskan untuk segera membasuh tubuhnya. Dan guys, inilah kisah I Love You. Lanjut cerita mengingat bahwa esok adalah hari perayaan Diwali. Drivernya yang bernama Miss Raji sempat meminta izin agar hari ini dia bisa mengajak keluarganya pergi berbelanja. Thank you. Miss Raji? Yes, ma'am. Dan karena Miss Raji telah lama bekerja dengannya, Satya pun langsung menyetujui akan hal itu. Namun Miss Raji harus tetap mengantarkannya ke bandara malam nanti. Karena Satya memang sudah berencana untuk pergi ke Delhi bersama dengan kekasihnya. Saat berada di dalam lift, Satya pun bertemu dengan Rakesh yang merupakan sahabat dekatnya, sekaligus IT support di perusahaan tersebut. Lalu di pertemuan itulah kita pun akan dibawa ke scene pada malam sebelumnya, tepatnya di kala Satya ingin merayakan hari ulang tahunnya di sana. Di mana pada malam itu, ketika dia datang menemui Rakesh untuk mengambil barang berharga miliknya, Rakesh langsung memberikannya sebuah permen yang memang sangat Satya sukai. Dan dia juga sempat menyindir barang milik Satya yang ternyata hanyalah sebuah kotak yang berisikan beberapa petasan. Setelah selesai membaca petunjuk yang terdapat pada kotak tersebut, Satya berusaha membujuk Rakesh agar bersedia mengantarnya menuju pantry atau dapur yang berada di lantai 3. Dan setibanya di sana, Satya kembali menemukan adanya sebuah surat yang berisikan petunjuk. Dan ketika dia membalikkan tubuhnya, dia pun merasa sangat terharu sebab dia baru menyadari jika semua ini ternyata adalah rencana yang sengaja dibuat oleh Vishal untuk melamarnya. Kembali ke timeline utama. Karena Satya dan Vishal lupa membeli cincin pernikahan mereka, dia pun meminta bantuan kepada Rakesh untuk membelinya sebelum mereka berangkat ke Delhi nanti malam. Tetapi karena Rakesh juga ingin menuju ke sana, dia menyarankan kepada Satya untuk membelinya di Delhi saja. Dan sebelum mereka berdua berpisah, Rakesh sempat memberikannya sebuah permen yang memang selalu dia berikan hampir di setiap harinya. Yes. Saat sudah tiba di ruang kerjanya, Rakesh langsung menyapa ikan kesayangannya yang dia beri nama Anjali sambil mendengarkan musik. Hingga tak lama kemudian dikala dia sedang makan siang di kantin, Vishal pun meminta bantuan kepada Rakesh untuk membelikannya tiket penerbangan menuju ke Delhi karena dia telah lupa membelinya. Dan agar Satya tidak marah kepadanya, Rakesh menyarankan kepada Vishal untuk memberikannya kejutan berupa karangan bunga lili, sehingga membuat Vishal berasumsi jika Rakesh adalah orang yang paling bisa membuat Satya bahagia karena dia dapat mengetahui apapun yang Satya sukai. Lalu mengingat bahwa Satya merupakan sosok wanita yang gemar berolahraga, Vishal pun sengaja memilih lokasi gym yang berada di lantai atas untuk dijadikan sebagai tempat kejutannya. Dan tak lama setelah Rakesh pergi meninggalkannya, Vishal memilih untuk segera menghubungi kekasihnya. Tetapi pada saat itu, Satya tidak menyadari panggilan tersebut karena dia sedang berbicara dengan rekannya yang bernama Anthony. Di mana Anthony ini memang sengaja datang menemuinya hanya untuk memberikan sebuah hadiah pernikahan. Hingga tak lama kemudian dikala Satya melihat ada banyaknya panggilan masuk dari Vishal, dia pun segera menghubunginya. Namun ponsel Vishal ternyata sudah tidak aktif. Dan setelah Satya menjelaskan kekhawatirannya kepada Rakesh, Rakesh pun langsung memberikannya permen agar Satya bisa kembali tenang sambil menanti kabar dari Vishal. Singkat cerita, setelah Satya terbangun dari tidurnya tepat pada pukul 11 malam, dia memilih untuk segera pergi. Tetapi karena Miss Raji tidak menjawab panggilannya, Satya sempat kembali ke dalam untuk menemui penjaga yang sedang bertugas di sana. Dan ketika petugas keamanan tersebut menjelaskan bahwa dia akan segera menutup seluruh pintu akses yang berada di sana, Satya akhirnya memutuskan untuk mengendarai mobilnya sendiri menggunakan kunci duplikat.
mengingat jika seluruh barang miliknya memang masih berada di dalam mobil. Dan karena ID card yang dia miliki tidak dapat digunakan untuk membuka pintu gerbang yang berada di basement, dia sempat berniat untuk meminta bantuan kepada petugas yang tadi dia temui. Namun petugas tersebut ternyata telah pergi, sehingga membuatnya harus terjebak seorang diri. कहाँ हो मिश्रा जी? Dan tidak memiliki pilihan lain nih, Satya pun akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada Rakesh. Hingga tak lama kemudian di saat Rakesh sudah tiba di sana, dia pun langsung menyarankan Satya untuk menuju ke basement. Dan setelah gerbang tersebut berhasil terbuka menggunakan ID card milik Rakesh, Satya berniat untuk segera mengambil seluruh barang miliknya yang masih berada di dalam mobil, mengingat bahwa taksi online yang telah dia pesan akan tiba di sana 17 menit lagi. Namun dikala dia baru saja membuka bagasinya, dia malah menemukan adanya jasad Miss Raji sehingga membuatnya merasa sangat ketakutan. Dan karena pintu gerbang tersebut telah tertutup secara otomatis, mereka berdua terpaksa harus kembali ke dalam kantor agar bisa menghubungi seseorang untuk meminta bantuan. Tetapi di momen itulah, Rakesh tanpa disengaja malah mengutarakan semuanya, sehingga membuat Satya mulai merasa curiga. Dan karena tidak memiliki pilihan lain, dia pun akhirnya terpaksa harus menyekap Satya menggunakan obat bius hingga Satya tidak sadarkan diri. Kemudian disinilah guys baru terungkap jika ternyata Rakesh memang sudah lama terobsesi dengan Satya. Namun cintanya harus bertepuk sebelah tangan. Dan hal tersebut bermula 2 tahun yang lalu, tepatnya di saat dia baru pertama kali bekerja di sana. Dimana pada hari itu, ketika dia berkenalan dengan Satya di dalam lift, Satya pun tak segan memuji namanya. Sebab Satya merasa jika nama jadul seperti Rakesh memang memiliki daya tarik tersendiri. Good day, Rakesh. Dan karena sangat terobsesi untuk bisa memiliki gadis impiannya, Rakesh terus saja mencari informasi tentang Satya melalui media sosialnya. Bahkan, dia hingga memberikan boneka domba kepada Satya tepat di hari ulang tahunnya. Karena dia yakin jika Satya sangat menyukai boneka tersebut. Yang mana hal itu dia yakini dari salah satu foto masa kecil Satya yang dia lihat di media sosialnya. Tetapi tanpa Satya sadari ternyata boneka itu telah diisi oleh kamera pengintai, sehingga membuat Rakesh bisa terus memantaunya dari kejauhan. Sampai akhirnya, perasaannya pun sangat hancur ketika dia melihat Satya sedang bermesraan dengan Vishal di dalam kamarnya. Kembali ke timeline utama nih, di saat Rakesh menyadari jika petugas keamanan tersebut telah kembali ke kantor mereka. Tanpa berpikir panjang, dia pun langsung mengambil sebuah palu untuk membunuhnya. Hingga tak lama kemudian setelah Satya kembali tersadar dengan kondisi yang masih terikat, dia mencoba untuk bisa membebaskan diri dari dalam kotak yang mengurungnya. Lalu di momen itulah, dia pun akhirnya sadar bahwa permen yang pernah diberikan oleh Rakesh ternyata adalah obat bius. Dan Rakesh jugalah orang yang sudah membunuh Miss Raji ketika Miss Raji ingin mengantarkan bunga tulip kepada Vishal. Itu sebabnya, dikala dia terjebak, hanya Rakeshlah satu-satunya orang yang bisa dia hubungi. Di saat melihat wajah Satya yang sangat ketakutan, Rakesh langsung meminta maaf. Bahkan dia juga sempat memberikan air minum kepada Satya agar Satya bisa merasa lebih baik. Karena pada dasarnya dia memang sama sekali tidak berniat untuk melukainya. Itu Vishal ka idea. Dan setelah Rakesh menjelaskan bagaimana cara dia melukai Vishal, Satya terus saja bertanya di mana keberadaan kekasihnya sehingga membuat Rakesh merasa sangat marah. Lalu setelah kembali menutup mulut Satya menggunakan kain putih yang bertuliskan kata I love, Rakesh langsung memperlihatkan foto Vishal yang masih dia sekap di suatu tempat. Di mana foto tersebut, Rakesh juga menutup mulutnya menggunakan kain putih sama seperti Satya. Anjali ko hello bolo. Lanjut cerita setelah Rakesh meminta kepada Satya untuk menyapa Anjali. Dia kembali meminta maaf karena dia masih belum bisa membebaskannya. Dan dia berjanji akan membawa Satya menemui Vishal jika Satya bersedia berkencan dengannya. Setelah menyetujui akan hal itu, Satya memohon kepada Rakesh agar diizinkan pergi ke toilet. Sehingga Rakesh menegaskan jika dia akan segera membunuh Vishal jika Satya berani berbuat nekat. Sambil menanti Satya yang masih berada di dalam toilet, Rakesh memutuskan untuk mengganti kemejanya menggunakan kemeja berwarna putih yang merupakan hadiah dari Satya di hari ulang tahunnya. Setelah kembali mengikat Satya di sebuah kursi, Rakesh langsung memberikan sebuah hadiah berupa parfum. Karena dia sadar jika parfum yang Satya miliki kini telah habis. Mendengar ucapan tersebut, Satya sempat merasa bingung. Dan rasa penasarannya akhirnya terjawab di saat Rakesh memperlihatkan semua kamera pengintai yang telah dia pasang di dalam rumahnya. Tetapi agar Satya tidak berpikir buruk terhadapnya, Rakesh juga menjelaskan bahwa sebenarnya dia hanya ingin menjaga Satya. Oleh sebab itulah, dia tidak pernah melihat Satya saat sedang tidak menggunakan pakaian. Bahkan,
Dia hingga menutup mata jika Satya sedang bermesraan dengan Vishal di dalam kamarnya. Can I ask you something? Dan karena Satya telah setuju untuk berkencan dengannya, dengan senang hati Rakesh pun langsung menggendong tubuhnya menuju ke lantai atas. Lalu dikala Rakesh sedang pergi meninggalkannya untuk mengambil sebuah hadiah, Satya terus berusaha agar bisa melepaskan tali yang masih menjerat di tangannya. Namun bersamaan dengan lepasnya tali tersebut, Rakesh pun kembali datang menghampirinya dengan membawa bunga lili yang dia rebut dari tangan Miss Raji. Ketika melihat luka yang terdapat di pergelangan tangan Satya, Rakesh berjanji tidak akan mengikatnya lagi agar dia tidak merasa kesakitan. Karena bagaimanapun juga, nyawa Vishal kini masih berada di tangan Satya, sehingga membuat Rakesh yakin bahwa Satya tidak akan berbuat hal-hal yang tidak dia sukai. Lalu sesuai janji yang pernah dia katakan sebelumnya, dia pun akhirnya membawa Satya menemui Vishal yang kala itu masih terikat di bench press. Lalu di sana Rakesh menegaskan bahwa dia sangat mencintai Satya, sehingga dia tidak akan membiarkan pria manapun mendapatkan cintanya termasuk Vishal. Don't do anything. Dan karena pada saat itu Rakesh terus saja menambahkan beban pada bench press tersebut, Satya sengaja berbohong dengan mengatakan jika dia juga mencintai Rakesh, di mana hal itu memang terpaksa harus dia lakukan agar bisa menyelamatkan Vishal. Tetapi setelah mendengar ucapan yang Satya katakan, Rakesh malah kembali menambahkan bebannya, sehingga membuat Vishal harus tewas terbunuh akibat tidak bisa menahan berat dari barbel tersebut. क्या बोला तुमने? Melihat tunangannya dibunuh dengan cara yang sangat kejam, Satya langsung pergi melarikan diri meskipun perasaannya sangat terpukul. Lalu setibanya di ruangan Rakesh, dia segera mengambil kembali ponselnya agar bisa meminta bantuan kepada orang lain. Namun sayangnya ponsel tersebut tidak dapat dia gunakan karena telah diretas oleh Rakesh, sehingga membuat Rakesh bisa dengan mudah menemukan di mana keberadaannya. Dan mengingat bahwa Satya pernah melihat Anthony meninggalkan ponsel di laci kerjanya, dia pun segera mencoba untuk bisa mengambil ponsel itu. Tetapi dia tetap gagal dan malah membuat jarinya terluka. Sampai akhirnya di saat dia sedang bersembunyi, dia pun dikejutkan dengan kehadiran Rakesh yang secara tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Bahkan, dengan santainya Rakesh malah meminta kepada Satya untuk kembali mengatakan cintanya, karena dia masih berharap bahwa Satya benar-benar telah mencintainya. Merasa jengkel dengan sikapnya yang seperti itu, Satya akhirnya mengakui jika dia hanya sedang berbohong agar bisa menyelamatkan Vishal. Tetapi kenyataannya, dia telah salah menilai Rakesh, karena Rakesh tidak lebih dari seseorang yang mengidap penyakit jiwa. Oleh karena itulah, dia menegaskan bahwa dia tidak akan pernah mencintai Rakesh yang dianggap memiliki kelainan jiwa. Marah mendengar ucapan tersebut, Rakesh sempat melayangkan palu di tangannya ke atas meja sehingga membuat Satya merasa sangat ketakutan. Namun tak lama kemudian sikap manipulatif Rakesh pun kembali dilakukan, di mana dia langsung meminta maaf kepada Satya karena sikapnya yang terlalu berlebihan. Dan agar bisa mencairkan suasana, Rakesh langsung mengajak Satya untuk bernyanyi bersama, karena menurut beberapa orang di sana menyanyi adalah suatu hal yang dapat menghilangkan stres. Dan meskipun Satya menyetujui akan hal itu, namun tanpa Rakesh sadari ternyata Satya sudah terlebih dahulu menyembunyikan petasan sebelum mereka melakukan nyanyian. Hingga tak lama kemudian sambil melantunkan nada dari irama lagu, Satya pun dengan segera langsung memasukkan petasan tersebut ke dalam saku pakaian Rakesh, sehingga membuat tubuhnya terluka. Bahkan di kesempatan itulah, dia pun langsung meraih palu kemudian mendaratkan tepat di salah satu kaki Rakesh agar Rakesh sulit untuk mengejarnya. Dan setelah keluar dari dalam lift, Satya terpaksa harus mengganjal pintu lift tersebut menggunakan hadiah yang dia terima dari Anthony. Mengingat jika pada saat itu Rakesh masih saja terus mengejarnya. Dan dia juga sempat berniat untuk mengganjal lift tersebut menggunakan pemberat barbel, lalu melemparkan barbel tersebut. Tetapi sayangnya pintu lift itu sudah terlebih dahulu tertutup. Dan karena Satya yakin bahwa Rakesh sedang menuju ke arahnya, dia pun akhirnya memilih untuk segera bersembunyi di dalam kolam renang. Hingga tak lama kemudian di saat Satya melihat kehadiran Rakesh, nampak ada sebuah tangan yang ingin menggapai rambutnya. Dan dikala Satya membalikkan tubuhnya, dia pun merasa sangat terkejut karena tangan itu ternyata adalah tangan dari jasad Anthony yang telah dibunuh oleh Rakesh. Sebab pada malam itu, Anthony memang sudah berniat untuk bekerja lembur. Meskipun Satya merasa sangat ketakutan berada di samping jasad Anthony, tetapi dia mencoba untuk tidak bernapas agar Rakesh tidak menyadari keberadaannya. Hingga tak lama kemudian ketika Satya merasa bahwa kondisi sudah mulai aman, dia pun memilih untuk segera kembali ke permukaan agar bisa mendapatkan udara. Dan tanpa disadari, ternyata dirinya sudah menahan nafas selama 2 menit lebih, yang menandakan jika waktu itu merupakan rekor terbarunya. Lanjut cerita setelah mengingat kembali kenangan indahnya bersama Vishal, Satya akhirnya memutuskan untuk melakukan perlawanan dengan membunuh Rakesh menggunakan sebuah kampak.
di mana hal ini memang harus dia lakukan agar bisa membalaskan dendam atas kematian Vishal. Dan di saat melihat Rakesh hanya duduk di kursi dengan kondisi kaki yang masih terluka, dengan cepat Satya melayangkan serangan ke arah Rakesh. Namun Rakesh dengan sangat mudah menghindarinya, hingga di mana mereka berdua pun akhirnya terjatuh. Akan tetapi Satya kembali bangkit kemudian langsung menghajar kaki Rakesh menggunakan kampak di tangannya. Lalu sambil berusaha menenangkan Satya, Rakesh pun terus mencoba menghindari serangan yang terus diluncurkan oleh Satya. Bahkan, dirinya berhasil melempar Satya hingga membuatnya terjatuh. Dan karena tidak ingin terus melukai orang yang dia cintai, dengan sikap manipulatifnya, Rakesh berusaha memberikan Satya pengertian. Sehingga di momen tersebutlah, Satya kembali menyerang kaki Rakesh yang terluka, kemudian berdiri dan terus menghajar wajahnya, sehingga kembalilah terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Yang mana dalam perkelahian tersebut, Satya juga harus terluka akibat ditikam oleh Rakesh menggunakan pecahan kaca. Namun karena Rakesh memang tidak ingin terus melukai Satya, dia meminta Satya untuk tenang. Dan di saat itulah, dengan gampangnya Rakesh malah membicarakan tentang masa depan mereka berdua. Kemudian di momen itulah Satya pun sengaja mengalihkan perhatiannya dengan cara membuang Anjali jatuh ke lantai. Setelah kembali memasukkan Anjali ke dalam akuarium, dengan perasaan jengkel Rakesh pun menjelaskan bahwa Anjali sebenarnya adalah nama mantan kekasihnya yang tinggal di Delhi. Dan setelah selesai dengan penjelasannya, dia pun langsung kembali menyerang Satya agar Satya bersedia meminta maaf. Sebab Rakesh berasumsi jika semua ini adalah kesalahan dari Satya, karena Satya lah yang telah datang ke dalam hidupnya. Tetapi meski sudah dalam kondisi yang terpojok, namun Satya masih bisa melakukan perlawanan dengan melayangkan tendangan tepat ke arah alat vital Rakesh sehingga membuat Rakesh jatuh tidak berdaya. Kemudian sambil mengucapkan kata maaf, Satya langsung menghantamkan kepalanya menggunakan pintu kaca sehingga membuat Rakesh tidak sadarkan diri. Sampai akhirnya di saat Rakesh sudah dikurung di dalam kotak besi, Satya pun langsung mengutarakan seluruh kekecewaan yang dia rasakan. Bahkan, dia hingga menghina Rakesh dengan mengatakan jika Rakesh bukanlah seorang pria sejati. Kemudian Satya juga menjelaskan bahwa sebenarnya dia sangat ingin membunuh Rakesh dengan tangannya sendiri. Namun dia mengurungkan niatnya karena dia tidak ingin menjadi seorang pembunuh seperti Rakesh. Oleh sebab itulah, dia hanya mengurung Rakesh hingga sampai polisi datang untuk menangkapnya. Tetapi di saat Satya mulai pergi meninggalkannya, Rakesh malah mengatakan bahwa suatu hari nanti dia akan datang mencari restu ibu mertuanya. Dan ketika Rakesh menyebutkan alamat tempat tinggal orang tua Satya, Satya yang merasa jengkel memilih untuk kembali menghampiri Rakesh kemudian memasukkan potongan kabel yang masih terdapat aliran listrik. Lalu dirinya pun membakar selembar kertas untuk mengaktifkan smoke detector sehingga alat tersebut memancarkan air secara otomatis. Kemudian bersama dengan perginya Satya yang membawa Anjali di tangannya, film pun berakhir. Oke guys, I Love You adalah sebuah film thriller romansa berbahasa Hindi India tahun 2023 yang disutradarai oleh Nikhil Mahajan dan dibintangi oleh Pavel Gulati, Akshay Oberoi, dan Rakul Preet Singh sebagai pemeran utamanya. Film yang memiliki rating 7,9 pada IMDb untuk saat ini telah berhasil mendapatkan banyak pujian dari para kritikus film. Akting yang sangat luar biasa, di mana ini telah menambah nuansa plot dan memicu minat gue pribadi pada kejenakaan karakter. Aktingnya sangat bagus sehingga buat gue terpaku untuk terus menyaksikannya. Setiap pemain membawa peran mereka masing-masing ke kehidupan yang bersemangat dan tak terlupakan. Kerja kamera film ini juga sangat mengesankan. Kisah dramatis diperkuat oleh pemandangan yang menakjubkan. Film ini dengan indah mencontohkan genre thriller romantis untuk bertahan hidup. Ketegangan, drama, dan plot yang pasti mampu membuat penontonnya bertanya-tanya sampai akhir cerita, menjadikan ini sebuah thriller yang sejati. Pesan positif dan fokus pada pemberdayaan perempuan membuat kontras yang menyegarkan dari tarif aksi yang biasanya didominasi oleh laki-laki. Melihat karakter wanita yang kuat dalam mengambil sikap dan perjuangannya sangat menginspirasi. Narasi yang membangkitkan semangat dan pertarungan yang berfokus pada wanita adalah sambutan yang disambut baik dari film aksi yang biasanya didominasi oleh pria. Sungguh luar biasa melihat pertarungan karakter wanita yang kuat. Cinta segitiga film ini pun menawan sekaligus tragis, di mana itu menambah kedalaman narasi dan membangkitkan minat gue pada eksploitasi karakter. Sinematografi yang luar biasa dari film ini membuat gue merasa takjub. Pemandangan yang menakjubkan mampu meningkatkan intrik dan drama narasi. Film ini adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana secara efektif mengeksekusi film thriller romansa, dan plot yang membuat penonton merenung sampai akhir adalah komponen penting dari sebuah thriller yang fantastis. Jadi guys, secara keseluruhan film ini layak untuk disaksikan. So, gimana pendapat kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan ulasan kalian di kolom komentar ya. Oke deh, mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita, dan seperti biasa, jika kalian suka like, nggak suka silahkan dislike. Komen kalau ada kesalahan dan subscribe kalau masih mau dengerin ocehan gue. So untuk video ini, see you in this video. My name is Yusna Firdaus and thank you.